Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dengan fasilitator Bapak Rasmian MPD dan pengajar praktik Dr. Muhammad Abdul Razik Asrori MSI. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran di sekolah. Salam guru penggerak. Siapakah Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara, selanjutnya disingkat sebagai Suwardi atau KHD, adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam penerapannya, Ki Hajar Dewantara menerapkan metode AMONG. Metode AMONG yaitu metode pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan asah, asih, dan asuh. Sistem ini memberi kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian anak. Seorang guru harus menjadi pamong yang membimbing anak didik untuk mengembangkan diri dan menjalani kehidupan sesuai kodratnya dengan lebih bermanfaat. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh; ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat; dan tupuri hantayani, di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Mindset awal seorang guru terhadap pembelajaran di sekolah biasanya lebih dominan terhadap aspek kognitif. Secara tidak sengaja, guru memperlakukan anak seperti kertas putih, menginginkan anak berkembang sesuai dengan kemauan guru tersebut. Berikut ini adalah contoh pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun, yaitu seorang guru harus mengarahkan anak sesuai dengan potensi yang ada dalam dirinya, bukan merubah anak sesuai keinginan kita. Nah, mendidik anak sesuai dengan kodratnya. Pertama, kodrat alam. Mendidik hendaknya memperhatikan lingkungan alam anak, baik kultur, budaya, maupun kondisi geografisnya. Lingkungan anak yang berada di daerah pantai, maka anak juga harus diajak mengenali potensi-potensi yang ada di lingkungan, baik ekonomi maupun kekayaan alamnya. Yang kedua adalah mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman. Guru hendaknya berusaha membekali keterampilan kepada anak sesuai dengan zamannya mereka hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Misalnya, mengajak siswa untuk berkegiatan menghasilkan sebuah produk makanan yang terkenal, atau juga menggunakan gadget untuk mencari referensi saat mereka melaksanakan pembelajaran di kelas. Bermain sambil belajar. Salah satu kodrat anak adalah bermain, maka seorang guru hendaknya memfasilitasi aktivitas bermain yang dapat disisipi materi pelajaran atau mengandung pengetahuan di dalamnya. Merdeka belajar. Seorang guru hendaknya memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar mandiri dan kreatif. Salah satu contohnya adalah outing class, yaitu pembelajaran di luar kelas, yang dapat mendorong anak menjadi lebih berani tampil di depan umum, cerdik dalam bergaul, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya adalah berpusat pada anak. Seorang guru hendaknya memberi tuntunan sesuai tahap-tahap perkembangan anak dalam aspek budi, yaitu cipta, rasa, dan karsa, serta pekerti atau raga atau tenaga. Ibarat petani yang menanam bibit tanaman agar tanaman itu tumbuh sesuai dengan kodratnya. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan merupakan ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pendidikan ini menjadi tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat. Yang terakhir adalah pendidikan karakter untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Contohnya, dengan membiasakan anak berperilaku baik menurut ukuran umum, misalnya mengucapkan salam ketika bertemu teman,
memberi hormat ketika bertemu guru, atau mencium tangan ketika berhadapan dengan orang yang lebih tua. Menurut Ki Hajar Dewantoro, sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia hendaknya disesuaikan dengan kepentingan rakyat, nusa dan bangsa, kepentingan hidup kebudayaan dan hidup kemasyarakatan dalam arti yang seluas-luasnya. Maka harus diingat adanya perbedaan bakat dan keadaan hidup antara anak didik yang satu dengan yang lain, daerah pertanian, perdagangan, pelayaran, dan lain-lain. Maka perlu diadakan diferensiasi untuk memperbesar kemanfaatan bagi anak didik maupun masyarakat dan negara.